Coba Mbak Rayu Oke. di-share. Sudah terlihat? Sudah. Silahkan Mbak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Dinasa Putri dan beserta dengan Cynthia Clara Permata saat malam ini dan saat ini kami akan mempresentasikan mengenai analisa peran sumber daya manusia dalam manajemen operasional terhadap Koperasi PP Nurul Jadi. Sebelumnya, apa itu manajemen operasional? Manajemen operasional itu merupakan sebuah proses yang mana berkesinambungan atau berhubungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsinya di dalam sebuah manajemen, dan itu mengintegrasikan berbagai macam sumber daya. Itu kan ada sumber daya ya, entah modal atau sumber daya manusia, dan di mana secara efisiennya itu tuh untuk mencapai sebuah tujuan yang bisa dikatakan manajemen operasional ini itu sebuah pilar dari sebuah organisasi. Yang bisa kita pahami juga manajemen operasional ini bisa kita pastikan untuk keseluruhan organisasi itu berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, apa itu koperasi? Di mana koperasi ini tuh didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama para anggotanya. Dan ini tuh bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi di koperasi ini selain harga-harga barangnya lebih murah, mereka juga menyediakan semacam pinjam. Misalkan kita jadi anggotanya itu tuh ada semacam kita bisa meminjam dana istilahnya gitu loh ke koperasi tersebut. Tapi ada batasan waktunya untuk dikembalikan. Kemudian kenapa sih SDM itu penting dalam sebuah organisasi? Karena keberadaan SDM ini tuh sangat berperan untuk menentukan keberlangsungan atau berjalannya si organisasi ini. Di mana agar organisasi ini tuh bisa berjalan dengan maksimal, dan jika sumber daya manusianya itu nggak dikelola dengan baik, jadi itu mengakibatkan terjadinya sebuah atau suatu masalah yang dimana akan terjadi di kemudian hari atau di tahap selanjutnya. Nah, terus di analisa yang di jurnal yang saya ambil ini tuh mereka menggunakan penelitian dengan metode kualitatif, kualitatif deskriptif, yang dimana mereka melakukan dengan wawancara, observasi sebagai teknik untuk pengumpulan datanya. Dan hasil-hasil penelitiannya itu tuh menunjukkan bahwa meskipun manajemen operasionalnya itu sudah dilakukan dengan baik, tapi pasti kan ada yang namanya sebuah masalah, entah dalam pengawasannya, pengontrolannya, atau dalam sumber daya manusia itu sendiri. Nah, isi-isi jurnal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Cynthia Clara. Saya lanjut. Yang pertama kita akan bahas tentang profil koperasi. Yang kedua ada analisis organizing, dan yang ketiga analisis controlling. Yang pertama profil koperasinya dulu, yaitu Koperasi PP Nurul Jadid. Koperasi PP Nurul Jadid adalah koperasi yang bergerak di bidang konsumsi untuk para santri yang berada di wilayah Al-Hashimiyah, Daltim, dan memiliki jumlah karyawan kurang lebih 4 karyawan. Nah, koperasi ini memiliki penghasilan kotor kurang lebih 20 juta untuk setiap bulannya. Struktur yang ada pun hanya terdiri dari pemimpin, bendahara, sekretaris, dan karyawan, serta pembagian kerja pada koperasi yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Next. Yang kedua, analysis on organizing. Itu yang pertama, struktur organisasinya, tadi yang sudah saya bilang, hanya terdiri dari 4 anggota, yaitu pemimpin, bendahara, sekretaris, dan karyawan. Nah, pembagian kerja dan tanggung jawabnya diatur berdasarkan fungsi masing-masing anggota organisasi. Yang kedua, peran fungsi manajemen. Fungsi-fungsi ini diterapkan dalam mengelola sumber daya manusia dan memastikan kelancaran operasional koperasi. Yang ketiga, kebijakan
dan sistem rewards. Kebijakan yang diterapkan dalam koperasi itu ada seperti pelatihan dan sistem reward untuk karyawan yang bekerja dengan baik. Nah, dari ketiga ini ada permasalahan yang perlu dibahas. Next. Sebelum itu kita masuk dulu ke analisis controlling, di mana permasalahannya itu yang pertama, pada saat pembelian bahan baku yang dilakukan oleh karyawan tuh terkadang barang tersebut nggak sesuai dengan bahan baku yang diminta. Yang kedua, bagian karyawan juga terkadang salah dalam menginput data seperti harga barangnya tuh salah. Yang ketiga, pengawasan dan perencanaan dalam mengevaluasi harus diperhatikan karena tidak ada umpan balik antara karyawan dan pemimpin. Nah, di sini juga ada pengarahan dan pengontrolan. Pengarahan dan pengontrolan yang baik terhadap karyawan sangat penting dalam manajemen operasional di koperasi PP Nurul Jadid. Peran SDM menjadi faktor penentu dalam pengarahan dan pengontrolan, karena SDM memiliki kemampuan, pengetahuan, dan motivasi yang dapat mempengaruhi kinerja. Sebelum itu, pertama kita breakdown dulu permasalahannya. Kita tadi udah dengar ya, kalau misalnya karyawannya itu cuma kurang lebih 4 orang, termasuk sama pemimpinnya sendiri. Nah, di koperasi PP Nurul Jadid ini, banyak banget kesalahan yang dilakukan, apalagi karyawannya cuma 4, dan mereka itu di bagian konsumsi melayani para santrinya. Kita semua tahu ya, para santri pesantren gitu kan pasti banyak ya, sementara bagian konsumsi gitu mereka cuma punya 4 karyawan, dan di koperasi PP Nurul Jadid ini pemimpinnya itu dia hanya memberikan arahan saja gitu. Jadi cuman ibaratnya kayak memberikan wewenang nyuruh-nyuruh aja, dan karyawannya yang kerja. Makanya sering banget ada kesalahan, kayak misalnya ini pembelian bahan bakunya tuh nggak sesuai, padahal butuhnya A, tapi yang dibeli malah barang B. Terus juga kesalahan kayak input datanya tuh salah, kayak harganya tuh harusnya 50.000 tapi input datanya 75, itu kan krusial banget ya. Dan juga ini tuh mengganggu gitu. Balik lagi ke kaitannya, kan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kaitan sumber daya manusia dengan manajemen operasional. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, permasalahannya itu pertama sumber dayanya kurang, yang kedua itu sumber dayanya suka melakukan kesalahan. Nah, ini tuh mengganggu banget ke operasional. Nah, kenapa? Karena kan yang kita tahu berdasarkan pengertian ahli itu Herjanto pada tahun 2018, manajemen operasional itu merupakan proses yang berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Jadi tadi juga ditekankan bahwa manajemen operasional itu adalah pilar dari sebuah organisasi atau koperasi. Jadi kalau misalnya ini kan manajemen operasional tuh nggak hanya melingkup satu manajemen aja kayak SDM doang, tapi semuanya, mau pemasaran, sebagainya, pokoknya semuanya. Dan ini permasalahannya lebih ditekankannya pada sumber daya manusia. Jadi kalau kita lihat kesalahan-kesalahan kayak gini aja udah krusial banget, berarti kan sangat mengganggu operasional perusahaan ya. Bisa aja nggak efektif, bisa aja tadi penghasilan kotornya aja 20 juta. Tapi kalau misalnya suatu ketika misalnya itu input datanya salah, harusnya 50.000 ternyata tulisnya 75, itu kan bisa bikin rugi gitu ya. Jadi kan itu sangat krusial banget. Makanya kenapa yang disarankan itu perusahaan koperasi ini tuh dia harus melakukan pelatihan dan pengembangan manajemen. Dan juga pemimpinnya ini jangan cuman nyuruh berwenang aja, tapi dia juga ikut campur. Dan terlebih lagi yang perlu dilakukan adalah penambahan karyawan. Karena kenapa? Anggota koperasi ini, bukan karyawan tapi anggota ya. Anggota koperasi ini cuma 4 termasuk pemimpinnya. Sementara mereka melayanin konsumsi ibaratnya catering makan siang gitu ya, ke santri-santri yang jumlahnya tuh which is pasti banyak banget gitu, pasti bakal keteteran. Makanya kayak ini aja sebenarnya dalam job desk-nya mereka sendiri, meskipun ada karyawan, ada sekretaris, ada bendahara, tapi kalau misalnya untuk menangani santri yang banyak kayak gitu, mereka otomatis tuh menghandle banyak hal gitu. Nggak cuma job desk-nya aja, tapi mereka otomatis kayak mau nggak mau menghandle banyak pekerjaan. Jadinya otomatis kenapa sering banget terjadi kesalahan ini. Makanya balik lagi ditekankan harus yang pertama itu yang penting harus nambah anggota koperasi supaya lebih efisien, lebih efektif, karena kayak lebih gimana ya, biar setiap orang tuh job desk-nya sesuai sama posisinya masing-masing, nggak ikut campur ke yang lain-lain. Dan itu kan ibaratnya bentrok wewenang ya, ikut campur posisi lain tuh kadang suka bikin kesalahan juga gitu. Yang kedua, lakuin pelatihan dan pengembangan, karena kenapa, ini aja kayak input data aja suka salah, beli barang aja suka salah gitu. Jadi itu harus, sebagai pemimpin kita harus lebih perhatiin lagi gitu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, apakah ada pertanyaan? Ya, oke, terima kasih Mbak Cynthia dan Mbak Rahayu.
Mbak Rayu ya, bener ya kelompoknya ya? Oh ya, Mbak Rayu dan Mbak Cynthia, terima kasih. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Silahkan. Mbak Cynthia dan Mbak Rayu mempresentasikan ya terkait dengan analisa peran SDM ya dalam manajemen operasional terhadap koperasi PP Nurul Jadid ya. Di sini dijelaskan ya bagaimana sih peran SDM dalam operasional ya perusahaan. Di sini dalam arti koperasi PP Nurul Jadid ya. Di sini dijelaskan bahwa anggota koperasinya itu kurang sekali ya, terdiri dari hanya 4 ya, 4 karyawan. Ini aja satunya pemimpin ya. Kalau pemimpinnya tentunya nggak ikut dalam mengurusi koperasi, hanya mengarahkan saja ya. Jadi repot sekali ya dengan adanya koperasi ini ya, di mana dia ngurusi santri ya, banyak ya kebutuhan santri ya. Dari makan juga Mbak ini ya, Mbak Cynthia, Mbak Rayu. Makannya juga atau cateringnya santri juga yang ngurusin juga ini koperasi. Halo Mbak Clara, Mbak Rayu. Kalau menurut saya untuk makan itu pasti mereka mengurus itu sih, Bu. Catering apa kantin? Di jurnalnya itu dijelaskan mengurusi catering makanannya atau hanya kantin saja menjual jajan-jajanan buat anak santri. Atau ini hanya koperasi yang menjual buku, menjual perlengkapan santri. Dari yang di jurnal sih dia hanya melayani konsumsi aja, Bu. Jadi nggak dijelasin kalau misalnya memang dia doang kantinnya atau gimana itu nggak dijelasin, tapi salah satu koperasinya tuh ini. Konsumsi, oh Iya, berarti makannya ya, makan iya, santri ya. iya, Makan berarti sarapan, makan iya. siang, makan malam gitu ya. Ya ya tentunya kalau karyawannya hanya 4, satunya itu kan pemimpinnya ya. Berarti yang bekerja di operasional itu hanya 3 karyawannya, repot banget ya. Kalau santrinya seratusan ya, ada yang masak, ada yang ngurus pembukuan, ada yang belanja ya, repot sekali ya. Memang benar ya. Jadi karena kurang karyawan, jadinya operasionalnya juga kurang bagus ya. Jadi itu ada kesalahan ya, salah input harga, kemudian juga mungkin dalam mengelolanya juga kurang bagus ya, karena kurang karyawan atau di SDM-nya kurang gitu. Jadi beban kerja karyawannya itu terlalu berat gitu ya, sehingga tentunya tidak maksimal pelayanannya di koperasi ini. Oke, teman-teman ada yang bertanya, silahkan. Ya, saya mau nanya, Bu. Ya. Tadi kan dibilang ada cuma 4 ini ya, 4 apa karyawan. Nah, seandainya kalau dalam yayasan itu terjadi konflik gitu ya, kan karena cuma 4 karyawan, jadi kayaknya nggak fair ya kalau misalnya kita mau ambil keputusan. Jadi itu mengatasinya itu gimana? Makasih. Oke, saya izin jawab ya. Atau ada pertanyaan lain lagi? Nggak ada mungkin ya, jadi saya coba jawab dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf dulu. Menurut saya, kalau konflik gitu pasti ada ya, apalagi kalau karyawannya cuman ibaratnya 3 orang karena pemimpinnya nggak dihitung ya, itu pasti ada. Apalagi kayak kesalahan-kesalahan gitu, yang tadi udah dinotis kesalahannya pun banyak, itu pasti udah ada konfliknya. Dan di sini di jurnal itu pun dijelaskan kalau misalnya komunikasinya itu kurang antara pemimpin dan bawahannya. Kenapa? Karena pemimpinnya tuh dia hanya terima laporan doang gitu, dia nggak ikut andil banget dalam koperasi ini, tapi dia kayak hanya terima laporan gitu aja. Makanya mungkin ya kalau ya menurut saya untuk kalau mengatasi konflik gitu balik lagi ke pemimpinnya. Mau gimana pun balik lagi ke pemimpinnya gitu. Apalagi kalau misalnya karyawannya masih sedikit gini, menurut saya sebagai koperasi kan tujuan adanya koperasi itu kan untuk anggota ya, untuk kesejahteraan anggota. Jadi mau nggak mau seorang pemimpin koperasi itu harus mendiskusikannya bareng sama anggotanya gitu. Nggak boleh dia ngambil keputusan sendiri. Kalau misalnya ada konflik, pemimpin tuh
menurut saya pemimpin koperasi ini tuh harus ikut campur gitu loh, ikut bantu dalam mengatasi permasalahan ini. Karena kalau yang dilihat ya dari analisis jurnal sendiri, dari penelitian yang dilakuin oleh penulis jurnal ini, pemimpinnya kayak cuman bener-bener terima laporan aja gitu, kayak pengawasan dari pemimpinnya pun kayak nggak ketat, kayak ibaratnya nggak begitu ikut campur. Jadi balik lagi ke pemimpinnya harus lebih ikut campur, dan koperasi mau bagaimanapun harus ambil keputusan dalam mengatasi konflik itu harus sama-sama diskusin. Meskipun ada konflik, diskusin dengan baik-baik gitu. Karena kan ini koperasi ya, semuanya kalau di koperasi, kalau di perusahaan kan namanya karyawan gitu. Tapi kalau di koperasi kan kita sama keluarga gitu berarti ya. Dalam koperasi itu dianggap keluarga gitu. Apa udah cukup menjawab atau mungkin Rahayu mau menambahkan? Ya sebenarnya menurut Cynthia itu kurang lebih tanggapan saya juga sama, karena kan ini masih dikit nih, dan dimana kalau koperasi itu kan lebih secara kekeluargaan, dan dimana sebenarnya kalau konflik itu udah pasti ada, tapi seharusnya sebagai pemimpin juga harus bisa membuat semacam apa sih, hubungannya mereka tuh jangan sampai renggang atau senggang gitu loh. Nah, jadi dari anggota ini ke pemimpin itu juga mereka bisa saling share dengan apa konflik yang ada kayak gitu sih. Dan mumpung masih selagi masih dikit itu loh, jadi masih bisa diatur dengan baik lagi, dengan lebih di-preparein lebih dengan lagi sih gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau ada saran lain boleh. Gitu. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rahayu dan Mbak Cynthia. Bagus sekali ya penjelasannya ya. Jadi karena ini koperasi gitu ya, jadi benar yang dikatakan Mbak Cynthia dan Mbak Rahayu. Jika terjadi konflik, ya pemecahannya ya kita pecahkan secara bersama ya. Gitu. Seorang pemimpin harus bijaksana dalam mengambil keputusan tentunya ya. Ya karena koperasi itu dimiliki oleh anggota juga ya di situ ya. Nah, perlu diajakkan rapat bersama ya, dibahas permasalahannya apa ya, berkomunikasi ya dengan anggota, diadakan rapat tentunya ya, gitu untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut gitu ya. Jika masalahnya karena banyak kesalahan-kesalahan gitu ya dalam kepengurusan dalam koperasi ya tentunya ya dicari solusinya permasalahannya ya. Nah, jika itu menyebabkan konflik, ya, misalnya ini pendapatannya atau pemasukannya kok sekian, harusnya sekian gitu. Kemudian pembagiannya, ini pembagian hasil biasanya sisa hasil usaha ini harusnya dapatnya sekian, kok cuma sekian, ini seperti apa ya diselesaikan ya, misalnya terjadi konflik ya, selesaikan secara baik-baik, dicari jalan keluarnya. Nah, itu peranan pemimpin di situ ya. Bagaimana cara mencari jalan keluar ya untuk menyelesaikan konflik tersebut ya dengan cara musyawarah ya, musyawarah untuk mufakat gitu ya, karena ini koperasi ya. Jadi anggotanya juga berhak ya, berhak untuk mengetahui ya bagaimana keuangannya, laporannya, keuangannya seperti apa, keuntungannya diperoleh seperti seberapa gitu. Kita harus terbuka ya karena ini adalah koperasi ya gitu ya. Dan nanti kan di akhir tahun biasanya nanti ada pembagian ya SHU ya, sisa hasil usaha itu berapa persen yang diperoleh. Nah, itu harus transparan ya agar tidak terjadi konflik. Nah, gitu ya. Dan jika sudah terjadi ya bagaimana cara menyelesaikannya itu tadi. Seorang pemimpin harus mengetahui ya sumber masalahnya itu apa. Gitu. Setelah diketahui permasalahannya apa, ya dikomunikasikan ya dengan baik, dicari solusi ya untuk memecahkan permasalahan gitu, dimusyawarahkan ya bersama ya dengan seluruh anggota koperasi. Nah, dengan begitu nanti kan bisa dicapai kata mufakat ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang bertanya? Ini kelompok 3 udah presentasi, kelompok 2 ya. Minggu depan udah siap belum? Kelompok 2. Sudah Bu, minggu depan kelompok 2. Oh, Mbak Dwi Yuliana dengan siapa? Saya dengan Mbak Nia Bu. Oh ya, oke, kelompok 2. Gimana, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau enggak kita cukupkan ini.
presentasi dari kelompok 3. Presentasinya bagus ya, ini terkait dengan sumber daya manusia ya, dalam mengelola operasional perusahaan. Dalam arti di sini adalah Koperasi PP Nurul Jadid ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini di stop aja Mbak, share screen-nya. Cukup. Ya, terima kasih ya, Cynthia dan Iya. Rahayu ya. Presentasinya Sama-sama. bagus, terima kasih ya. Terima kasih.